Pernah nggak peringkat desil Anda tiba-tiba berubah? Bikin bingung kan? Nah, tenang aja. Kali ini kita bakal kupas tuntas 6 alasan utama kenapa itu bisa terjadi. Coba bayangin, Anda lagi ngecek status bantuan sosial, terus tiba-tiba, loh, kok peringkatnya berubah? Pasti kaget kan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Ini pertanyaan yang sering banget muncul, dan sebentar lagi kita bakal bedah tuntas alasannya. Oke, sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya soal desil itu apa. Gampangnya gini, desil itu bukan skor, tapi lebih ke peringkat. Coba dia bayangin, seluruh penduduk Indonesia kita urutkan dari yang paling nggak mampu sampai yang paling mampu. Terus, barisan panjang itu kita potong jadi 10 grup yang sama besar. Nah, grup paling bawah itu desil 1, paling atas ya desil 10. Jadi kuncinya di sini adalah, ini soal posisi Anda relatif terhadap orang lain. Oke, jadi perubahan peringkat ini tuh nggak ujuk-ujuk terjadi ya, ada alasannya. Kita bisa bagi jadi beberapa kelompok. Nah, yang pertama kita bahas dulu faktor-faktor yang datangnya dari sistem itu sendiri. Maksudnya, dari cara data itu diolah dan diupdate. Terus, apa aja nih yang termasuk faktor sistem? Ada 3 hal utama. Pertama, data itu diperbarui secara berkala. Kedua, ada data-data baru yang masuk. Dan yang ketiga, ini sering banget kejadian, ada koreksi kesalahan input data yang lama. Poin pertama, ini penting banget buat dipahami. Data kesejahteraan sosial itu, dia nggak diam aja, nggak statis. Jadi sistem itu secara rutin, misalnya tiap 3 bulan sekali, melakukan sinkronisasi. Tujuannya apa? Ya biar datanya itu selalu up to date dan benar-benar ngegambarin kondisi ekonomi masyarakat yang terbaru. Nah, ini yang keren. Sistemnya sekarang tuh makin pinter. Jadi, data sosial ini udah nyambung kemana-mana. Ke data pajak, data bank, bahkan data BPJS. Artinya apa? Kalau misalnya nih, ada perubahan pendapatan Anda yang kecatat di salah satu data itu, ya udah peringkat desil Anda bisa langsung berubah otomatis. Canggih kan? Dan ya, namanya juga manusia, pasti ada human error. Waktu petugas survei ke lapangan kan bisa aja salah ketik atau datanya kurang pas. Nah, kesalahan-kesalahan kayak gini bisa aja baru ketahuan pas verifikasi ulang. Begitu data yang salah itu dibenerin, ya otomatis peringkat desil Anda juga ikut berubah, ikut disesuaikan. Oke, cukup soal sistem. Sekarang kita geser ke sesuatu yang lebih dekat sama kita, yaitu faktor-faktor dari kehidupan pribadi Anda sendiri. Jadi, ini benar-benar soal perubahan yang terjadi di dalam hidup Anda atau keluarga. Kalau dari sisi personal ini, pada dasarnya ada 2 pemicu utamanya. Yang pertama, ya jelas perubahan kondisi ekonomi, dan yang kedua, perubahan kepemilikan aset. Nah, ini kayaknya yang paling gampang dicerna ya. Misalnya, pendapatan Anda naik karena dapat kerjaan baru atau naik jabatan. Ya wajar peringkatnya ikut naik. Sebaliknya juga gitu. Kalau amit-amit, kehilangan pekerjaan atau mungkin anggota keluarga yang jadi tanggungan nambah. Nah, itu juga bisa bikin peringkatnya geser ke bawah. Selain pemasukan, aset yang Anda punya itu juga jadi penanda penting buat sistem. Beli kendaraan baru, entah itu motor atau mobil, atau mungkin lagi renovasi rumah besar-besaran, bahkan hal yang kelihatannya sepele, kayak naikin daya listrik di rumah. Nah, semua itu dibaca sistem sebagai sinyal kalau kemampuan ekonomi Anda meningkat. Dan ujung-ujungnya, yaitu bisa naikin peringkat desil Anda. Oke, sekarang kita masuk ke faktor yang terakhir. Dan tolong perhatiin baik-baik, karena ini konsep yang paling penting, tapi juga paling sering bikin orang salah paham. Jadi gini, perubahan peringkat desil itu bukan cuma soal kondisi Anda doang, tapi soal kondisi Anda dibandingkan dengan kondisi semua orang. Nah, inilah yang namanya posisi relatif. Ingat kan tadi di awal kita bilang desil itu peringkat, kayak papan skor gitu? Artinya posisi Anda di papan skor itu nggak cuma ditentukan sama skor Anda sendiri, tapi juga sama pergerakan skor semua orang lain yang ada di papan itu. Contohnya biar gampang, lihat tabel ini. Bayangin skenarionya begini. Kondisi Anda stabil, pendapatan segitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Tapi, ternyata secara umum kondisi ekonomi orang lain di sekitar Anda itu membaik. Pendapatan rata-rata mereka pada naik. Hasilnya apa? Ya, secara relatif peringkat desil Anda malah jadi turun. Anda nggak jadi lebih miskin loh ya, tapi karena orang lain jadi lebih mampu, posisi Anda di peringkat nasional jadi kesalip. Paham kan maksudnya? Oke, kita udah tahu nih alasan-alasannya. Pertanyaan selanjutnya, terus saya mesti gimana? Nah, ini bagian pentingnya. Yuk, kita lihat apa yang bisa Anda lakukan biar data Anda itu selalu akurat. Nah, ini nih poin yang paling krusial yang wajib banget Anda ingat. Ada bedanya banget. Kalau kondisi ekonomi Anda membaik, peringkat desil Anda kemungkinan besar bakal naik secara otomatis. Sistem bisa deteksi itu. Tapi, kalau kondisi Anda memburuk, nah sistem itu nggak bakal tahu kalau Anda nggak kasih tahu. Jadi Anda harus proaktif. Anda yang harus lapor, mengajukan usulan pembaruan data. Bisa lewat Pak RT atau RW, bisa juga lewat aplikasi resminya. Jadi, kesimpulannya peringkat desil Anda bisa berubah karena banyak hal. Bisa karena sistemnya, bisa karena perubahan hidup Anda, atau bahkan karena kondisi orang lain jadi lebih baik. Ini sistem yang sangat dinamis, yang terus bergerak. Nah, pertanyaan penutup dari saya buat Anda renungkan, apakah data yang ada sekarang udah benar-benar ngegambarin kondisi Anda yang sesungguhnya? Jadi jangan lupa untuk proaktif ya, pastikan data Anda selalu yang paling baru dan paling akurat.